Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 mengenai tentang sistem pemeliharaan itik pedaging dan itik telur. Jadi di sini kami mengambil contoh itik Magelang. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Prasetyo. Saya Dan di sini ada narasumber kita, Pak Bowo, dan juga tidak lupa kameramen kita, Alvin. Halo Sobat Ternak, tahukah kamu jika kebutuhan protein untuk tubuh kita bisa dipenuhi dengan protein hewani loh? Protein hewani dapat bersumber dari daging, telur, dan susu. Di Indonesia juga banyak dibudidayakan jenis ternak seperti sapi, kambing, domba, ayam, hingga itik. Salah satu itik berkualitas yang dimiliki Indonesia adalah itik Magelang. Itik Magelang merupakan rumpun itik lokal Indonesia yang telah dibudidayakan secara turun-temurun. Itik ini memiliki keseragaman bentuk fisik yang khas dibandingkan dengan itik lainnya. Itik Magelang memiliki ciri khas berupa kalung putih pada leher yang dapat dijadikan sebagai identitas karena karakter warna tersebut tidak ditemui pada jenis itik lain. Itik Magelang juga termasuk itik lokal yang sangat populer di kalangan masyarakat peternak, terutama di Kabupaten Magelang. Itik ini dapat berkembang di daerah dengan ketinggian 200 hingga 600 mdpl atau dataran tinggi yang sejuk. Hal itu sesuai dengan topografi Kabupaten Magelang yang berada pada ketinggian 154 hingga 3296 mdpl. Nah, sebenarnya bagaimana sih manajemen pemeliharaan untuk itik Magelang itu sendiri? Penasaran kan sama penjelasannya? Simak terus ya videonya. Berdasarkan lantainya, kandang itik dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah kandang liter. Lantai kandang terbuat dari tanah. Kandang ini sesuai diterapkan pada tanah pasir atau tanah yang mampu menyerap air. Misalnya daerah sekitar pantai. Dinding kandang dibuat rapat setinggi 0,5 hingga 1 meter dari tanah. Bagian atas dapat dibuat dinding berjeruji baik dari bambu ataupun kayu. Tinggi kandang minimal 2,5 meter dan luas umbaran semakin luas semakin baik. Kandang lantai liter sesuai untuk itik petelur. Yang kedua ada kandang lantai slat atau kandang panggung. Alas kandang atau lantai dibuat minimal 0,5 meter dari tanah. Slat dapat menggunakan kayu atau bambu. Bagian depan dipasang papan berposisi miring untuk menghubungkan tanah dan lantai kandang. Kandang ini lebih efisien dan sehat karena kotoran itik langsung jatuh ke tanah. Akan tetapi memerlukan biaya yang lebih besar. Kandang lantai slat sesuai untuk itik pedaging. Yang ketiga ada kombinasi antara liter dan slat yang sesuai untuk itik pedaging. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan manajemen pemeliharaan itik pedaging dan petelur ada pada perbedaan kandang. Untuk selebihnya, manajemen pemeliharaan antara itik petelur dan itik pedaging hampir sama. Perkenalkan Pak, saya Dewi Putri dan ini Widiwinta dari Universitas Pijar ingin mewawancari Bapak terkait tentang itik petelur yang ada di peternakan Bapak. Saya mulai ya Pak. Untuk pertama, pemberian pakannya itu yang diberikan apa aja ya Pak? Kita pakai bahan campuran nasi aking, gatul, sama konsentrat. Jadi itu pakannya buat sendiri ya Pak? Siap buat sendiri. Untuk pemberiannya itu berapa kali dalam sehari? Sehari kita pemberiannya 2 kali, pagi sama sore. Untuk pemberian minum pada itik ini terbatas atau ada terus gitu Pak? Kalau itik telur biasanya selalu ada. Ada itu berarti ya Pak? Terus. Kemudian untuk pengendalian penyakitnya itu bagaimana ya Pak? Menggunakan obat-obatan atau bagaimana? Kalau pengendalian penyakit biasanya kayak vaksinasi, obat-obatan vitamin itu juga pakai. Kalau vitamin itu dikasih pas cuaca pancaroba pergantian musim. Untuk vaksinasi itu rutin atau saat terkena penyakit gitu Pak? Vaksinasi itu pemberian dari awal, dari DOB, dari pemberian awal sampai ada umurnya sendiri. Untuk penanganan pemanenan telurnya itu bagaimana Pak? Nanti diambil oleh orang atau dari bapaknya sendiri memasarkan? Kalau panenan telur itu kita pakai sendiri, karena kita punya
langsung ke tas. Jadi telur itu kalau yang dijual itu cuma sisa aja, sisa limbah dari penetasan. Oh, iya. Kalau semisal Pak ada telur yang tidak ada embrionya gitu, dijadikan telur asin apa tidak Pak? Ya itu namanya limbah, kalau itu ya Iya. kita limbahnya dimanfaatkan kayak telur asin. Bisa 24 jam, bukan dengan 20 jam kita rembling, habis itu ya telur asin. Untuk sistem perkawinan dari itik ini itu secara alami atau secara inseminasi Pak? Secara alami, sebab kalau Inseminasi itu agak susah kalau bebek, karena alat kelaminnya itu kan kayak keluar itu loh, kayak spiral, jadi susah tuh ambil sperma. ini dalam satu kandang ini itu ada berapa pejantannya Pak? Kalau satu peta itu 100 ekor betina, jantannya 12 minimal segitu. Ya. Kemudian untuk kualitas telur itik itu yang kurang baik itu bagaimana penanganannya Pak? Yang kayak maksudnya itik telurnya kurang bagus. Iya, atau mati di tengah-tengah penetasan gitu Pak? Itu penanganannya Iya, bagaimana? Diapakan telurnya? maksudnya Telur yang semisal Pak embrionya mati atau telurnya nggak bisa menetas, itu telurnya nanti diapakan gitu? kalau kita buat pakan ikan, nanti direbus dikasih makan ikan. Untuk kapasitas di kandang ini berapa ya Pak? Sekarang ini ada sekitar 1000 betina, jantannya sekitar 150 ekor. Untuk DOD itu penjualannya di mana Pak? Jadi kita penjualannya lokalan ada, di luar kota juga ada. Lokal sama luar kota ya Pak. Nah itu semisal ada kelebihan DOD gitu, apa pernah Pak? Maksudnya DOD-nya banyak, tapi yang meminta itu sedikit gitu, apa pernah Pak? Ya pernah, biasanya kan itu ada musim-musim tertentu. Kayak DOD itu lakunya banter, lakunya agak kurang, itu ada musim tertentu. Mungkin kalau pas panen raya itu biasanya agak banter. Jadi kita harus pinter-pinternya ngeset Mbak. Iya. Jadi jangan sampai over stock gitu. Nah, untuk yang ini itik petelurnya itu yang sudah akhir itu nantinya dijual atau digimanain ya Pak? Kita jual ke warung-warung itu ya, yang ada kayak gitu. Jadi kita jual hidup aja. Karena kalau pengolahan itu ribet, Iya benar Pak. Karkas itu kan harus rutin. Untuk selama ini kan membangun peternakan ya Pak, itu kendalanya apa saja yang dirasakan oleh Bapak selama ini? Kendalanya mungkin musim hujan itu biasanya produksi turun. Kendalanya kayak gitu. Bebek itu kan unggas air, tapi dia musuhnya juga air, Mbak. Jadi dia unggas air, tapi kalau dengan air juga musuh. Kalau terlalu becek, itu biasanya produksinya turun. Biasanya posisi kayak gini juga, posisi hujan kayak gini itu biasanya peminat DOD juga berkurang karena itu ya Pak, musuhnya air ya? Enggak, karena rumah makan otomatis kalau hujan kan jualnya nggak bisa 24 jam non-stop, jadi malam biasanya hujan, jadi kurang nanti peminat. Sekian wawancara dari kami ya Pak, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya buat kami. Nah, itu dia sobat penjelasan mengenai itik Magelang. Sampai jumpa di info ternak lainnya ya. Dadah!